Kenalin, aku Chelsea Cleophatra Putri sebagai presenter. Dan aku Anjali Purnamasari sebagai presenter 2. Aku Aisyah Ramadana sebagai reporter. Aku Alicia Jogasi Sarman sebagai talk show. Aku Aini Dirona sebagai tutorial. Aku Ayu Lestari Srega sebagai talent. Halo, hai teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Apa ada yang sedang merasa cemas, takut, atau khawatir? Atau ada yang lagi di fase sedang membandingkan diri dengan orang lain? Jangan ya teman-teman, ini semua adalah bentuk dari negative thinking, di mana kita terus mencari kekurangan yang ada dalam diri kita. Ini yang disebut dengan overthinking. Nah, overthinking ini adalah ketika pikiran bergerak terlalu jauh, tapi diri kita sendiri justru tidak bergerak sama sekali. Overthinking bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya rasa percaya diri. Kalau kurang rasa percaya diri, tentu kita akan merasa seperti insecure, atau bahkan ada trauma masa kecil yang membuat kita takut untuk mencoba hal-hal baru. Untuk itu, mari kita bahas lebih jauh. Kali ini saya berada di Perpustakaan Universitas Negeri Padang yang berfungsi sebagai ruang literasi digital. Di sini kita bisa mencari berbagai informasi yang sesuai dengan sumber yang ada. Oleh karena itu, saya akan melakukan wawancara dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan literasi digital. Halo guys, kali ini aku mau ngobrol dikit nih sama teman aku tentang percaya diri dan overthinking. Terkadang mahasiswa itu bukan nggak bisa, cuman udah overthinking duluan aja. Mari kita tanya-tanya. Baik kakak, dengan siapa? Saya Azra Putri Sugianto, NIM 25368047 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini aku mau nanya nih, kakak tahu nggak apa itu overthinking? Overthinking itu seperti pemikiran yang jahat ya, yang bisa mengganggu pemikiran kita. Jadi pemikiran kita itu jadi hal yang negatif buat diri kita sendiri. Menurut kakak, orang yang overthinking itu ada kaitannya nggak sih sama rasa bersyukur gitu atau nggak percaya diri gitu? Ada, kan overthinking itu menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, rasa ketidakpercayaan diri itu itulah yang menimbulkan diri kita ini kurang bersyukur jadinya. Nah, teman-teman, salah satu cara mengatasi overthinking adalah dengan kita bercerita dengan orang lain. Kle, tahu gak sih, kadang aku masih sering kepikiran sama masa lalu, padahal itu udah lama banget. Kadang trauma itu aneh ya, lukanya udah lama, tapi masih nempel sampai sekarang. Loh, kamu kenapa ya? Kamu ada trauma kah? Ada, jadi dulu aku sering ngerasa nggak aman di rumah sendiri. Bahkan sampai sekarang kalau dengar suara yang keras dikit aja, aku kaget. Aku ngerti sih ya, aku juga ada trauma. Dulu aku takut banget buat ngomong. Salah dikit aja pasti langsung dimarahin. Aku paham sih, dan yang bikin aku lega, ternyata masih banyak orang yang ngerasain di posisi kita. Tapi kamu tahu nggak sih cara mengatasinya? Kita bisa berbicara dengan orang sekitar, dan itu bisa bikin beban yang kita pendam jadi lebih lega. Setiap orang ingin terlihat sempurna, namun tekanan untuk memenuhi standar sering memicu rasa insecure, overthinking, dan menurunnya kepercayaan diri, yang mana ini dapat berdampak pada kesehatan mental. Oleh karena itu, menjaga mental health penting dilakukan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menjaga mental health untuk mengelola pikiran dan meningkatkan kepercayaan diri. Pertama, beri waktu untuk diri sendiri. Saat rasa insecure dan overthinking muncul, cobalah berhenti sejenak dari kesibukan. Dengan mengambil jeda, pikiran menjadi lebih tenang. Salah satu caranya adalah dengan menulis jurnal harian untuk menuangkan perasaan dan pikiran yang sedang dirasakan. Kedua, batasi penggunaan media sosial. Media sosial sering memicu rasa insecure karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda. Dengan membatasi media sosial, overthinking dapat berkurang dan kepercayaan diri perlahan meningkat. Ketiga, lakukan hobi yang disukai. Contohnya seperti membaca. Saat pikiran dipenuhi overthinking dan rasa tidak percaya diri, membaca dapat membantu menenangkan pikiran. Aktivitas ini mengalihkan fokus dari tekanan, memberi ketenangan, dan membantu menyeimbangkan emosi.
Dan yang terakhir, ceritakan perasaan kepada orang terpercaya. Memendam rasa insecure, overthinking, dan ketidakpercayaan diri terlalu lama dapat membuat beban emosional semakin berat. Dengan berbagi cerita kepada orang terpercaya, perasaan bisa menjadi lebih lega dan kita tidak merasa sendirian dalam menghadapinya. Menjaga kesehatan mental adalah bentuk cinta pada diri sendiri, jadi jangan ragu untuk memulainya dari langkah kecil hari ini. Hargai prosesmu dan yakinlah pada diri sendiri. Setelah mengenal diri dan membangun keyakinan, langkah berikutnya adalah mengembangkan bakat yang kita punya, salah satunya bernyanyi. Setiap orang punya warna suara sendiri. Bakat bukan soal meniru, melainkan juga mengasah apa yang sudah ada. Nah, saya akan menyanyikan lagu Tutur Batinku dari Yura Yunita. Kenapa memilih lagu ini? Karena sesuai dengan topik yang kami ambil, yaitu tidak perlu terlihat menjadi sempurna untuk orang lain. Karena dengan mencintai diri sendiri itu sudah lebih dari merayakannya. Yang dimana ketika kita berhenti overthinking, maka kita akan berhenti insecure sehingga kita memberi ruang bagi diri untuk berkembang. Dengan percaya diri, latihan yang konsisten, dan mempunyai keberanian untuk mencoba, setiap orang punya kesempatan untuk mengubah bakat menjadi kemampuan yang nyata. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Tutur batinku takkan kalah. Silakan pergi, ku tak rasa salah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Bakat tidak sekedar anugerah, tetapi juga komitmen untuk mengasah kemampuan. Ketika kita berhenti overthinking, maka kita akan berhenti insecure, sehingga kita memberi ruang bagi diri untuk berkembang. Dengan percaya diri, latihan yang konsisten, dan keberanian untuk mencoba, setiap orang punya kesempatan untuk mengubah bakat menjadi kemampuan yang nyata. Baiklah teman-teman semuanya, dari banyak kasus dan masalah yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan aku juga punya satu cerita nih yang bisa mengubah dari semua masalah, yaitu grow up. Aku dulu juga punya masalah yang bisa mengganggu kehidupanku jika aku tidak bisa melawannya. Aku dulu juga merupakan orang yang pendiam, pemalu, tidak berani untuk berbicara dengan orang lain. Sehingga dari masa tersebut, aku berusaha untuk mengubahnya walaupun sedikit demi sedikit. Sehingga dari perubahan tersebut, aku lebih yakin, aku lebih berani, aku lebih percaya diri, dan aku bisa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Walau aku tahu banyak orang yang tidak menyukai apa yang aku lakukan. Tapi itu semua tidak membuat aku patah semangat. Aku terus mencoba dan terus mencoba. Sehingga aku lebih tahu apa sih yang akan aku peroleh di masa depan jika aku tidak bisa mencobanya lebih awal.
Nah, pesan aku untuk kalian semua di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Lakukan saja apa yang kalian senangi, karena dengan berkhayal saja, itu tidak Karena dengan berkhayal saja, kita tidak tahu apa dan bagaimana hasil yang bisa kita peroleh di masa depan. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.